Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan perdana kita di semester genap ini. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang ingin Pak Guru sampaikan di awal-awal pertemuan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, Pak Guru ingin mengingatkan kepada anak-anakku sekalian untuk selalu tetap menjaga kesehatan, untuk selalu tenang, untuk selalu berusaha bagaimana supaya kita semua terjaga dari penyakit ataupun virus yang sedang melanda kita. Nah, terkait dengan itu dan ada beberapa berita atau beberapa isu yang ada di sekolah kita terkait dengan perkembangan yang terjadi sekarang, bahwa ada informasi tentang bahwa sekolah kita itu ada siswa yang positif. Nah, itu adalah merupakan masih isu yang belum bisa dibenarkan sepenuhnya. Nah, jadi kita sebagai warga Semansa, Pak Guru harapkan kita itu tetap tenang, jangan pernah terpengaruh oleh isu-isu yang beredar di luar. Jadi kita tenang-tenang saja sebagai warga Semansa sambil kita berusaha untuk selalu menjaga dan mentaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan keaktifan dan partisipasi kalian di dalam pembelajaran yang akan kita ikuti di semester genap ini. Nah, di semester pertama atau semester ganjil kemarin ada beberapa siswa yang sama sekali tidak pernah aktif, tidak pernah muncul, tidak pernah terlibat dalam proses pembelajaran, dalam proses belajar mengajar kita yang ada di semester ganjil kemarin. Bahkan tugas dan kewajibannya sebagai seorang siswa terkait dengan materi yang diajarkan oleh Pak Guru itu sampai sekarang masih belum atau tidak dikumpulkan. Nah, jadi di sini Pak Guru masih memberikan toleransi kepada siswa tersebut. Jadi siswa yang merasa sama sekali tidak pernah ikut terlibat dalam pembelajaran Pak Guru harapkan di semester genap ini kalian lebih aktif lagi, kalian lebih responsif, kemudian kalian lebih serius, dan kalian lebih meningkatkan partisipasinya di dalam pembelajaran kita ke depannya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan materi kita di semester genap ini ada dua materi intinya atau dua materi pokoknya. Yang pertama itu adalah tentang kita memulai tentang pembelajaran sejarah yang memang pembelajaran sejarah kita itu identik dengan mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Nah, di semester ganjil pembahasan kita itu terkait dengan bagaimana cara kita memahami sejarah atau peristiwa-peristiwa sejarah, bagaimana supaya kita cepat memahami peristiwa-peristiwa sejarah. Nah, di semester ini pembelajaran kita itu terkait dengan peristiwa yang memang benar-benar terjadi. Yang pertama itu adalah tentang bagaimana munculnya jenis-jenis atau manusia-manusia purba yang ada di Indonesia yang pernah menghebohkan dunia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu terkait dengan lahirnya peradaban-peradaban dunia. Seperti peradaban Mesopotamia, Mesir kuno, Yunani kuno, Romawi kuno, Cina kuno, India kuno, dan lain-lain. Itu yang akan kita pelajari di semester genap ini. Nah, mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, Pak Guru akan menyampaikan tentang
apa materi yang akan kita pelajari di semester di awal-awal pertemuan kita. Yang pertama, materi tentang bagaimana cara kita menganalisis persamaan dan perbedaan manusia purba tidak hanya di Indonesia, tapi di belahan dunia lainnya. Yang pertama yaitu manusia purba yang ada di Indonesia. Manusia purba yang ada di Indonesia nanti kita bahas satu persatu. Kemudian manusia purba yang ada di Afrika. Dan manusia purba yang ada di Eropa. Yang terakhir jenis-jenis manusia purba yang ada di Asia. Ini adalah pembelajaran kita atau materi kita yang akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan awal di semester genap ini. Nah, terkait dengan apa yang ada di pembelajaran tentang manusia purba, terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi kita manusia purba, ada hal yang perlu Pak Guru sampaikan di sini. Bagaimana proses munculnya istilah manusia purba di dunia. Yang pertama, ada yang pernah terjadi di benua Eropa, yaitu kontroversi terkait tentang manusia purba atau munculnya manusia purba. Yang pertama itu ada teori yang mengatakan bahwa atau teori ada yang disebut dengan teori evolusi. Jadi teori evolusi ini begitu fenomenal, begitu kontroversi sehingga mengakibatkan perselisihan, kemudian pertentangan yang terjadi di kalangan para ilmuwan. Bahkan pertentangan ini terjadi antara ilmuwan dan para tokoh-tokoh agama dan tokoh kerajaan Romawi pada masa atau pada abad ke-15 dan ke-8 sampai dengan abad ke-18. Apa saja yang terkait dengan teori evolusi? Yang pertama itu adalah tokohnya dulu, kita kenal tokohnya yang bernama Charles Darwin. Charles Darwin ini begitu terkenal karena teori yang dia keluarkan. Jadi teori ini sangat bertentangan dengan apa yang dipahami oleh manusia pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-18. Sangat bertentangan sekali. Apa yang dihasilkan oleh Charles Darwin ini, karyanya itu adalah dia menulis sebuah buku yang disebut dengan atau yang berjudul dengan The Species of Origin. Jadi ada judul bukunya tentang Species of Origin. Jadi inti dari teori evolusi itu adalah perkembangan kehidupan manusia dilalui atau terjadi perkembangan kehidupan manusia itu terjadi melalui proses yang disebut dengan evolusi. Jadi perubahan terhadap kehidupan manusia itu dimulai dari bentuk yang sangat-sangat sederhana yang belum sempurna sampai dengan tahapan di mana manusia itu menjadi manusia sempurna seperti yang kita lihat sekarang. Ya, jadi teori evolusi ini bisa saja kalian tidak suka atau tidak setuju, boleh. Kalian setuju juga boleh. Jadi inti dari ilmu pengetahuan seperti itu. Bisa jadi ini teorinya itu tidak benar, bisa jadi teorinya itu benar. Jadi itu adalah sifat dari ilmu pengetahuan. Jadi karena kita tidak boleh terjebak di dalam kontroversi seperti ini. Oke, selanjutnya kita mulai pembahasan kita. Apa saja jenis-jenis manusia purba yang pernah ditemukan di Indonesia? Yang pertama, ada beberapa jenis manusia purba yang pernah ditemukan di Indonesia. Yang pertama ada namanya Meganthropus, kemudian ada namanya Pithecanthropus atau Pithecanthropus. Yang ketiga itu ada namanya Homo. Nah, ini adalah jenis-jenis manusia purba yang pernah
ditemukan di Indonesia dalam bentuk fosilnya atau tengkorak-tengkoraknya. Meganthropus ditemukan gigi gerahamnya, Pithecanthropus ditemukan tengkoraknya, Homo ditemukan bagian-bagian dari tengkorak-tengkorak manusia ataupun lengan dan lain sebagainya. Itu yang ditemukan di Indonesia. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita. Selanjutnya kita masuk ke benua manusia purba yang ada di Afrika. Ada 5 jenis manusia purba yang ada di Afrika. Yang pertama ada namanya Australopithecus afarensis. Kemudian yang kedua ada namanya Australopithecus africanus. Kemudian ada namanya Australopithecus robustus. Yang keempat ada namanya Ardipithecus ramidus. Kemudian yang kelima yang terakhir itu ada namanya Homo rhodensiensis. Nah, ini adalah jenis-jenis manusia purba yang pernah ditemukan di Afrika. Nah, oke, kita lanjut ya. Selanjutnya kita beralih ke benua Eropa. Ada beberapa jenis manusia purba yang ditemukan di Eropa. Ada 3 jenis manusia purba yang ditemukan di Eropa, yaitu yang pertama ada namanya Homo heidelberg. Homo heidelbergensis. Homo heidelbergensis. Ini banyak ditemukan di Jerman, di daerah Heidelberg. Kemudian ada namanya Homo neanderthalensis. Ini ada juga yang ditemukan di Prancis, ada juga yang ditemukan di Belanda dan di bagian negara Jerman. Kemudian yang terakhir itu ada namanya Cro-Magnon. Cro-Magnon ini menempati wilayah-wilayah yang ada di pesisir pulau atau yang ada di pesisir negara-negara Prancis. Ditemukan di gua-gua Prancis. Oke, ini adalah jenis-jenis manusia purba yang ada di Eropa. Selanjutnya, manusia purba yang ada di Asia. Apa saja jenis-jenis manusia purba yang ada di Asia? Yang pertama ada namanya Pithecanthropus pekinensis. Ini banyak ditemukan di Peking atau di Cina. Kemudian ada namanya Sinanthropus lantianensis. Nah, ini adalah jenis-jenis manusia purba yang ada di Asia yang banyak ditemukan di Cina. Oke. Nah, dari materi-materi inilah yang akan kita pelajari di semester genap di pertemuan-pertemuan awal kita. Nah, terkait dengan materi apa yang akan kita pelajari pertama adalah tentang jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Oke. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, pada pagi hari ini, Pak Guru cukupkan dengan pengenalan mengenai atau dengan pemaparan mengenai materi-materi yang akan kita pelajari di semester genap ini. Oke? Nah, sekian dulu dari Pak Guru hari ini. Kalau ada pertanyaan, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti ditanyakan melalui WA grup kelasnya. Oke, semuanya. Sekian dulu dari Pak Guru. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan kalian. Oke semuanya, demikian apa yang Pak Guru sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah pada pertemuan berikutnya Pak Guru akan memulai memaparkan tentang jenis-jenis manusia purba yang khususnya yang ada di Indonesia. Kita pelajari dulu tentang jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Oke, sekian dulu dari Pak Guru hari ini. Sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam history.